kembali eksistensinya, perlu langkah-langkah yang dapat menyelamatkan partai, bahkan mengembalikan kejayaan partai. Denpasar, Bali bakal menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri. ARB mengklaim didukung oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 di seluruh tanah air. Kompetisi politik, baik eksternal maupun internal, pasti ada aspirasi. Pasti ada sikap-sikap politik yang berpihak, apalagi memilih orang. DPD 1 dan DPD se-Indonesia itu menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Pak Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal Bakri itu tidak pernah mencalonkan diri seperti yang lainnya. Oleh karena itu Pak Abu Rizal itu ada di Jakarta, di rumahnya, di kantornya, didatangi oleh para voters. Inilah bagian daripada instrumen demokrasi. Dan tidak ada pemaksaan, tidak ada intimidasi. Tanya bapak-bapak ini ketua DPD 1, ini para pemimpin ini. Di sini ada gubernur, ada wakil gubernur, ada bupati, ada ketua DPRD. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Mereka menyalurkan aspirasinya sesuai dengan hak politiknya, sesuai dengan haknya yang memiliki hak memilih. Sekarang menjadi persoalan adalah orang sebagian banyak bicara, tetapi tidak punya hak suara. Sementara pesaing kuat ARB, Agung Laksono disebut-sebut menguasai DPD tingkat 2. Namun ARB dan Agung Laksono yang telah membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar kemungkinan tak bertemu dalam satu panggung. Pasalnya kubu Agung Laksono telah menetapkan Munas akan dihelat pada Januari 2015 sesuai keputusan Munas Riau tahun 2009. Kita akan lanjutkan kembali. Ada dua Munas gitu kan ya. Sekarang ini paling tidak gitu kan. Ada dua Munas, satu yang beberapa hari, satu yang kemudian akan Januari. Akan jadi apa seperti itu? Terus terang saya berharap ada semacam win-win solution di antara dua kubu ya. Maksudnya sekian hari ada pertemuan antara dua kubu? Ya, ada dua mediator utama, Akbar Tanjung dengan JK, yang mencoba memfasilitasi titik temu antara dua kubu. Dan Akbar Tanjung sebagai daihatnya Abu Rizal sudah mengeluarkan pernyataan yang menurut saya menarik. Dia mengatakan bahwa presidium tidak konstitusional, tetapi juga menyarankan Ical untuk menunda Munas. Jadi ini jalan tengah. Jadi jalan tengah, cari titik temu, toh cuma 1 bulan kan dari jadwal 30 November, apa susahnya buat Abu Rizal Bakri? Jangan-jangan Pak Ate harus ketemu Pak JK dulu, Bu. Nah, masalahnya adalah bertemu kedua orang ini yang jadi masalah. Sampai sekarang ada sedikit lah. Ada masalah karena dulu kan Pak Akbar mengkritik JK sebagai saudagar pengusaha gitu yang membuat Golkar berubah gitu ya. Tapi poin saya, ini kan situasi di mana Partai Golkar menjadi pertaruhan. Karena itu orang seperti Pak Habibie, orang seperti JK, orang seperti Akbar Tanjung itu harus turun tangan untuk menyelamatkan Partai Golkar. Sebab kalau misalnya tidak, itu saya khawatir betul-betul ada dua Munas dan dua kepengurusan dan dua partai. Ya. Ya, tapi memang gimana ya, pertanyaan soal kalkulasi politik di belakang konflik seperti ini. Ya. Jadi ada yang bilang tadi kan Mas Burhan bilang ini soal seolah-olah masalahnya direduksi di dalam atau di luar KMP, kan gitu. Kalau kita lihat orang seperti Agung Laksono bilang ya kita tidak di dalam, tapi mengkritik pemerintah tidak boleh sekeras partai-partai yang lain, katanya begitu kan. Kan mereka Golkar memang tidak punya tradisi seperti itu. Dan saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa sebetulnya taruhan atau kalkulasinya cuma itu. Mungkin ada bacaan gitu dari Mas Kris atau dari Mas ada banyak, karena itu bisa dikaitkan juga, kecuali gizi juga janji-janji bahwa kira-kira beginilah, mudah saja bahwa begini, kalau ke daerah, kamu kan sudah menjadi ketua DPD Golkar. Ketua DPD itu nanti pasti akan kemungkinan besar ketua KMP. Dan ketua KMP otoritasnya besar. Besar dalam apa? Oh, dalam soal pemilihan nanti pilkada dan lain sebagainya, itu mungkin ada benefit-benefit yang ujung-ujungnya gizi juga. Tapi pertanyaannya KMP kapan? Memang kita percaya KMP akan berlangsung 5 tahun. Sebenarnya begini tuh, kalau ini kemudian kalau menurut saya, kalau Abu Rizal ini menjadi ketua umum lagi, itu menurut saya musligli akan smooth. Ini sebenarnya di balik semua keributan politik itu selalu ada konflik masalah distribusi kekuasaan dan alokasi kekuasaan, termasuk menjadikan partai sebagai bargaining chip untuk posisi tawar baik politik, hukum maupun ekonomi gitu. Jadi ini sebenarnya yang jarang dikupas. Jadi ada aspek ekonomi, politik, hukum di belakang tarik menarik itu, dan di belakang konflik. Ya inilah wajah politik kita gitu ya. Mas Bas. Ya, kalau lihat dari solusi yang ditawarkan Akbar Tanjung, saya kira itu yang terbaik.
Dan Mas Bas yakin akan ketemu dua kubu sebelum Munas 30 atau Munas mundur? Kalau lihat sejarah Golkar, mereka selalu mampu mengelola konflik untuk menjadi konsensus baru, pengalaman selama Orde Baru. Dan ini kan semua kan anak-anak Harto yang cepat. Tampaknya Mas Bas yakin bahwa tidak akan makin besar apinya. Tapi yang Pekan Baru pecah dari Nasdem juga kan? Iya kan? Oke, Nasdem, kan? Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.